Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung dan Irfan di panggung. Irfan dan Agung. Irfan dan Agung. Oke. Ya, alhamdulillah kita kedatangan Pak Mardhani. Pak Mardhani adalah selaku wakil kepala sekolah di SMP IT Apisena, tempat kita berdua kerja ya. Betul. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini walaupun kita bersentuhan tapi insya Allah kita sudah Steril. Karena sebelum masuk sekolah ini kita diperiksa dengan protokol yang ketat. Gini Pak, jadi tuh tujuan kita berdua ngundang antum itu ingin Ya sharing, berbagi wawasan juga sih ya. bagi wawasan. Nah itu kemarin kan kita udah ke Pak Kodir. Ya. Nah Pak Kodir itu kemarin temanya tentang musik ya. Nah dari musik itu ternyata apa yang kita ketahui sebelumnya itu masih banyak banget yang belum kita ketahui lagi gitu loh. Nah mungkin dari sini terutama kita berdua dan insya Allah juga kalau yang bisa menonton itu nanti bisa mendapat ilmunya. Dan tema hari ini yang pengen kita bahas yaitu tentang kebangsaan Pak. Nah kebetulan kan antum pengampu IPS juga ya. Nah ya, menurut apa sih kebangsaan itu Pak? Bangsa itu apa gitu? Bangsa ya. Ada bangsa negara kan gitu tuh. Ya kalau berbicara bangsa secara pengertian itu adalah sekelompok orang yang dihimpun, ya, yang terhimpun karena ada kesamaan, diantaranya kesamaan ras, bersamaan sejarah dan bersama nasib. Nah, artinya sama-sama pernah dijajah, sama-sama pernah menderita, terus sama-sama pernah merasakan situasi kondisi kebatinan yang sama. Itu pengertian bangsa secara secara istilah. Kalau berbicara kebangsaan berarti itu kaitannya dengan kecintaan kita pada tanah air. Gini Pak, artinya sebelum kita ke kebangsaan kita fokus ke bangsa dulu nih. Ya. Ini menarik juga nih. Ya. Dibilang bangsa itu adalah kesamaan ras, Ya. terus kesamaan nasib dan sejarah gitu. Nah kenapa Indonesia mempunyai batas dari Sabang sampai Merauke? Emang dari Sabang sampai Merauke mempunyai satu kesamaan yang apa Pak? Iya. Jadi sebenarnya begini kan, kalau kita berbicara sekarang berbicara Indonesia nih. Kalau yang Pak Agung tanyakan itu, kenapa kok bisa ada batas dari Sabang sampai Merauke? Ini kondisinya itu terbentuk karena memang ada sejarah penjajah di negara kita. Artinya dari Sabang dan Merauke pernah dijajah? Iya, gitu. Dari Aceh sampai Papua? Betul. Nah sebelum Belanda atau penjajah datang ke Indonesia, itu negara Indonesia itu bentuknya kerajaan-kerajaan. Iya. Ada kerajaan Aceh, ya, terus di Jawa ada kerajaan Demak, ya, terus ada kerajaan Makassar, Ternate, Tidore dan seterusnya. Ketika Belanda masuk, ya kan dia tujuannya menguasai rempah-rempah tuh. Dan dia melakukan monopoli perdagangan kan. Dan modelnya begitu. Belanda itu ketika dia masuk pertama memang dengan cara kerjasama. Namun ketika terjadi ketidaksepakatan nih dengan katakan kerajaan yang ingin dikuasai sumber daya alamnya, maka dia akan melakukan upaya-upaya penguasaan. Invasi bentuk militer. Betul, militer. Jadi waktu zaman VOC itu masuk ke Indonesia itu dia udah punya armada perang, Pak. Jadi dagang bawa senjata. Dia selain bawa kapal, dia bawa pasukan, dia bawa senjata. Karena plan B-nya begitu. Kalau dengan cara negosiasi nggak bisa, dia akan dengan cara invasi. Nah akhirnya inilah dan pola ini yang dilakukan oleh VOC pada saat itu, yang menjadi cikal bakal penjajahan itu di berbagai belahan wilayah Nusantara seperti itu. Nah, dan itu dilakukan dari mulai Aceh sampai ke Papua. Tapi gini Pak, tadi sebentar ya. Kalau kita berbicara kayak bangsa itu kan ada satu persamaan ras, nasib segala macam. Sampai sekarang sih saya masih agak ngegantung gitu ya. Kenapa Papua ini
ini kan termasuk negara Indonesia gitu ya, tapi dari segi Jawa, Sulawesi, Sumatera gitu ya, dan Kalimantan itu hampir semua rasnya sama gitu ya. Kita masih ras Melayu gitu. Cuman kenapa Papua ini agak sedikit berbeda, dia negro sendiri, dia sendiri gitu. Nah itu Pak. Iya, karena gini, kalau kita berbicara ras, ini berarti bicara tentang sejarah kedatangan nenek moyang ke Indonesia. Jadi nenek moyang bahasa Indonesia itu memang ada banyak teori. Tapi teori yang paling umum yang kita ketahui itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Yunan itu di Cina Selatan. Oh. Ini baru mereka itu. Jadi ada banyak faktor. Di antaranya itu faktor salah satunya adalah kondisi sumber daya alam. Jadi mereka merasa tempatnya itu sumber daya alamnya tidak menguntungkan, akhirnya mereka mulai menjelajah wilayah dan masuk ke wilayah Nusantara saat itu. Jadi ada dua gelombang tuh. Nah yang pertama itu ya ini rasnya namanya ras Proto Melayu atau Melayu Tua. Ini adalah gelombang apa namanya nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia itu melalui wilayah utara tuh. Wilayah utara itu berarti dia melalui Sulawesi, terus ke Kalimantan dan seterusnya. Terus saya menetap tuh di situ. Nah, begitu. Makanya nenek moyang orang Dayak itu dari Proto Melayu. Dari Melayu lama. Iya, lama. Proto kan tua. Proto itu tua. Melayu itu berarti Melayu tua. Melayu tua. Jadi kenapa dikatakan Melayu tua atau Proto Melayu? Karena mereka adalah orang yang pertama kali datang ke Nusantara. Nenek moyang yang datang gelombang pertama ke Nusantara. Nah setelah itu ada Deutero Melayu, ini Melayu muda. Nah mereka ini datangnya dari wilayah barat Indonesia, melalui Sumatera, Jawa, dan seterusnya. Yang menetap, akhirnya menjadi karena mereka beranak pinak, gitu, akhirnya menjadi ras di situ. Termasuk yang di Papua itu dia termasuk dalam rasnya Negroid. Nah itu juga itu adalah salah satu ras juga yang masuk ke Indonesia, tapi dia menetap itu di wilayah seperti Ambon, Papua, seperti gitu ya. Nah memang kalau dari sisi dari sisi warna kulit, terus rambut segala macam itu yang berbeda. Gitu. Kalau ras Proto Melayu, Deutero Melayu itu seperti kita nih, kalau mata. Tapi kalau yang Negroid itu memang, mohon maaf ya, itu berkulit berwarna hitam. Enggak Pak, ini kenapa saya tanyakan? Jadi itu belum lama tuh saya nonton video di YouTube tentang Papua ini referendum atau tidak gitu. Oh iya. Ya karena dari segi ya itu tadi dari segi suku agak berbeda, dan ini kan jadi pas di situ cuma dinyatakan ini alasannya Soekarno dan Muhammad Yamin gitu saat itu cuma senasib itu karena pernah dijajah sama Belanda. Nah cuma dari tokoh Papua itu sempat membantah itu, jadi Belanda itu nggak pernah jajah Papua, dia datang ke Papua untuk plesir, untuk jalan-jalan gitu. Nah tapi dengan penjelasan inilah yang kita masih satu bangsa gitu loh, karena ini tadi ya Proto Melayu dan Melayu muda itu kan. Nah itu jadi kita memang satu, jadi mungkin ini adalah satu tawaran alasan kenapa Aceh sampai Papua masih dalam satu Indonesia. Nah gitu. Karena memang begini, dalam sidang BPUPK yang pertama itu selain membahas tentang dasar negara, itu juga salah satu dibahas tentang, karena kan itu rapat BPUPK itu kan adalah rapat persiapan kemerdekaan nih. Karena suatu negara itu dia harus punya unsur-unsur Pak. Yang mungkin antum tahu ya. Dia harus punya wilayah, harus punya rakyat, ya. Terus punya pemerintahan, sama yang terakhir ini dia harus diakui oleh negara lain, begitu. Nah, perangkat-perangkat itu harus dipersiapkan. Nah, salah satu pembahasan itu adalah ada diskusi di situ. Ini wilayah nanti negara yang akan dibentuk negara Indonesia ini dari mana saya mana itu. Betul. Termasuk juga salah satunya sebenarnya yang dibahas selain wilayah juga bentuk negara juga sempat dibahas. Bentuk negara. Ada yang mengusulkan bentuk negara Islam, bentuk negara federasi, bentuk negara republik gitu. Namun akhirnya berdasarkan konsensus kesepakatan
dipilihlah bentuk negaranya republik. Makanya NKRI kan. Terkait dengan masalah wilayah, memang satu banyak perdebatan. Ada yang dari Sabang hanya sampai ke mana? Hanya sampai ke Maluku gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang dari Sabang sampai ke Papua begitu. Nah, akhirnya waktu itu diputuskan adalah wilayah NKRI itu adalah wilayah yang merupakan bekas jajahan Belanda. Dan situ termasuk Papua. Lanjut. Kan gini, kalau kita lihat 5 pulau besar Indonesia, khususnya 4 dulu deh, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bentuknya sedikit abstrak mungkin ya. Hanya Papua yang batasannya itu hanya garis lurus kalau kita lihat di atlas gitu. Pertanyaan saya gini, kenapa nggak kita habisin saja sampai Papua Nugini gitu? Maksudnya biar nggak, itu menurut saya pribadi kalau ngeliat atlas ini ngegantung banget gini, bentuk garis lurus gitu ya. Kenapa nggak dihabisin aja sampai Papua Nugini? Seperti dipaksakan gitu. Ini bukan daerah nih, apa ada pagar di situ gitu ya. Papua Nugininya itu loh. Ya, jadi ya kalau batas yang lurus itu memang itu adalah batas wilayah teritori Indonesia. Kalau yang di sebelah barat nih itu masuknya Papua atau dulu disebutnya Irian, Papua Barat. Nah, kalau yang sebelah kiri itu masuk Papua Nugini. Tapi masih satu ras gitu mereka, Pak? Ya, mereka masih satu ras. Negro juga masih? Iya, Negroid itu. Negroid begitu. Dan memang begini ya, kalau berbicara masalah apa namanya itu sejarah pembentukan muka bumi, memang wilayah Pulau Papua, lalu Selandia Baru, lalu Australia, memang wilayah negara-negara Oseania atau negara kecil itu di Pasifik Selatan itu dulu mereka pernah menyatu menjadi satu daratan. Dulu satu daratan. Jadi mungkin karena naiknya permukaan laut ya, karena mencairnya es itu kita di selatan ya, ada beberapa wilayah daratan yang terendam oleh air. Makanya itu dibuktikan itu di sekitar wilayah Papua dan Australia itu ada dangkalan, namanya dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul itu dulunya jutaan atau ribuan tahun yang lalu itu adalah daratan, namun yang terendam air laut begitu. Makanya sebenarnya orang-orang yang ada di wilayah itu mereka sebenarnya masih satu ras, masih satu bangsa lah. Gitu. Secara bahasa kan mungkin nggak jauh beda ya, Pak? Nggak jauh beda. Iya, artinya walaupun gini, sebenarnya kalau berbicara masalah bahasa, kita di Indonesia bahasa banyak sekali. Ya mungkin bisa jadi ada mungkin seperti gini lah, kayak Indonesia sama Malaysia lah gitu. Papua juga sama seperti itu. Artinya secara induk bahasa sama, tapi dialek-dialeknya berbeda. Ada beberapa istilah-istilah yang berbeda. Namun tapi sebenarnya secara bahasa mereka kalau komunikasi mereka ngerti. Itu begitu. Nah itu kan udah gini ya, Ted. Untuk mengenai bangsa kita saya pikir udah mulai terang nih. Nah, jadi kita masuk mulai ke kebangsaan ya Pak. Banyak yang bilang gini, apa perlu kita cinta terhadap negara? Sedangkan dalam tanda kutip negara terus menerus menjolimi kita. Dalam tanda kutip nih Pak. Artinya gini, apa upaya kita terus berikan kita alasan lah terus cinta terhadap bangsa, terhadap negara. Ya terkhusus gini Pak, saya kenapa ngomong kayak gini? Saya pelajari kemarin referendum tentang Papua. Papua itu termasuk sumbangsi terbesar di negara kita. Nah, tapi kok rakyat Papua banyak banget terintimidasi, kan gitu dalam kutip. Sampai ada catatan sejarah tahun 99 1.000 orang tuh meninggal dalam satu hari. Nah gitu loh, arti untuk ya mungkin karena ada pemberontakan dalam itu saya nggak terlalu dalam. Nah itu Pak, jadi apakah kita sebagai bangsa wajib mencintai negara, sedangkan negara terus menerus menjolimi kita, gitu loh, dan berikan alasan kita terus upaya cinta terhadap bangsa gitu. Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu ya, mungkin gini, kita berbicara sedikit tentang Papua nih. Iya. Apa sih akhirnya kok bisa masuk ke NKRI ya? NKRI. Pertama tadi selain kita berbicara bahwasannya itu adalah kesepakatan para pendiri negara dulu dengan BPKI bahwasannya kesepakatannya adalah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Namun sebenarnya ini ada satu sejarah yang mungkin juga perlu kita ketahui.
sebenarnya Belanda itu tidak mengakui Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Enggak mengakui. Hingga akhirnya kita tahu setelah Indonesia merdeka itu Belanda justru datang ke Indonesia waktu itu membonceng sekutu, lalu menguasai Indonesia, dan itu banyak terjadi pertempuran juga tuh antara bangsa Indonesia sama Belanda yang kita kenal mungkin dengan peristiwa agresi militer Belanda pertama dan kedua. Karena memang tujuannya ingin berusaha menguasai itu. Nah, akhir dari konflik tersebut adalah ini diselesaikan dengan berbagai macam perundingan. Nah, perundingan yang terakhir itu adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait dengan masalah kedaulatan itu terakhir, kalau antum tahu itu namanya Konferensi Niederwunder. Iya. Nah, dari KMB itu akhirnya disepakati ya bahwasanya Indonesia mendapatkan kedaulatan untuk merdeka. Dan saat itu Indonesia diberikan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. 49. Jadi dan Belanda mengakui Indonesia itu mereka tanggal itu 27 Desember 1949 itu. Namun yang uniknya adalah saat itu Papua masih belum menjadi bagian dari NKRI. Belum. Itu saat kita merdeka belum dapat. Jadi Belanda masih nge-hold nih, nge-hold Papua. Alasannya? Jadi dari isi perjanjian KMB itu masalah Papua akan dibicarakan setahun kemudian, katanya setelah 49. Namun yang terjadi adalah sampai Indonesia dinyatakan merdeka oleh Belanda tahun 49 tadi itu ya, menurut versi mereka itu sampai dengan tahun 50, tahun 55 seterusnya, itu setiap Indonesia ingin melaksanakan perundingan dengan Belanda nggak pernah mau ngomongin masalah Papua. Jadi memang ditahan-tahan terus sama si Belanda ini ya. Karena mungkin begini, Belanda paham lah ya, Papua itu mulai nih potensinya nih, sumber dayanya itu apa aja gitu. Begitu kan? Maka sampai dengan hari ini saja kalau antum tahu kan yang mengeksplorasi emas di Papua itu kan PT Freeport. Iya. Dan itu PT Freeport harusnya kontrak karyanya itu sampai tahun 2021 besok. Iya. Tapi diperpanjang lagi 20 tahun, Pak. Sampai 2041. 2041. Dengan kita mendapatkan bagian berapa persen? Kalau itu aneh nggak paham ya. Berapa persen sih kita menang banyak ke dia. Tapi yang pasti mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Iya. Itu kita berbicara konteks sekarang loh. Artinya Belanda itu udah tahu dari sebelum sekarang udah paham. Papua itu memang tanahnya luar biasa. Hingga pada akhirnya karena waktu itu Presiden Soekarno nih ngerasa nih kok Belanda setiap diajak ngomong Papua nih nggak pernah mau respon nih. Akhirnya tanggal 19 Desember tahun 61 Presiden Soekarno itu mencetuskan dilaksanakannya Tri Komando Rakyat, menyatukan Papua kembali ke dalam pangkuan NKRI. Nah, di sana terjadi konfrontasi bersenjata tuh, perang tuh Indonesia sama Belanda. Di Laut Arafuru kalau ente tahu tuh di situ. Kita belajar lagi ini. Ulang-ulang pelajaran yang dulu akhirnya. Ya. Lupakan ini. Nah, di situ Amerika tahu nih, bahwasanya ini ada kepentingan Indonesia untuk merebut Papua. Namun saat itu Belanda ya karena dia nggak mau ngelepas, terus dia kan melakukan perlawanan tuh. Nah, terus di situ juga Australia juga sebenarnya mendukung Papua untuk merdeka saat itu. Tetap mendukung Indonesia ya. Namun ada kekhawatiran Amerika karena ini konteksnya saat itu adalah pasca Perang Dunia Kedua dan terjadi perang dingin antara dua kekuatan tuh, antara kekuatan Barat dan Timur. Amerika cuma khawatir konflik ini akan memicu Uni Soviet untuk masuk ke situ. Kalau masuk ke situ, wah repot tuh, berabe. Nah, tapi sebenarnya Amerika juga punya kepentingan. Iya. Nah, akhirnya waktu itu Amerika mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia dan juga mendesak Australia untuk juga artinya untuk mau ini juga, artinya tidak terlalu ngotot campur untuk mendukung kemerdekaan Papua. Jadi dilakukan perundingan New York tuh. Nah iya benar. Ya, perundingan New York ya. Itu tahun 1962.
hampir 50 tahun. Iya, 1962 dilaksanakan perundingan tanggal 15 Agustus 1962. Jadi konfrontasi itu berlangsung 2 tahun tuh Pak, 19 Desember 61 sampai dengan 15 Agustus 1962. Nah saat terjadi perundingan New York, akhirnya New York membuat yang namanya komisi namanya UNTEA, ya United Nation lupa deh tuh. Kalau di bahasa Indonesia ini itu iya, bahasa untuk Indonesia. bagian apa gitu? Jadi ini jadi komisi yang ditugaskan untuk untuk menangani masalah Papua. Khusus untuk masalah Papua ya. Khusus masalah Papua, dan saat itu Papua berada di dalam pengawasan PBB waktu itu. Wow. Hanya masalah Papua aja ya? Iya, gitu. Jadi pada saat itu yang berkibar di Papua itu bukan bendera Belanda, bukan bendera PBB yang berkibar di situ. Nah, saat itu perundingan New York akhirnya memutuskan untuk melakukan namanya PPRA, pemungutan pendapat rakyat. Apakah mau bergabung dengan NKRI atau mau merdeka? Mereka sendiri. Persis seperti yang dilakukan oleh di Timur juga tahun 1999 seperti itu sama. Nah, akhirnya sesuai dengan dilaksanakan PPRA. Jadi waktu itu PPRA itu pokoknya dilaksanakan sebelum tahun 1969. Artinya sebelum tahun itu masalah Papua sudah selesai. Nah, pada akhirnya hasil PPRA itu memutuskan Papua ikut ke Indonesia RI. Nah, makanya kenapa nama awalnya Irian? Iya. Itu. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Ya. Irian itu. Saya sampai sekarang gini, ini Irian ini ada Papua apa Irian? Irian Jaya, ya kan bener ya? Irian Jaya atau Papua? Keduanya bener. Ternyata Irian itu bukan nama pulau ya. Bukan, sekali lagi, ini singkatan. Itu singkatan. Wow. Karena ini keberhasilan Indonesia dalam mengembalikan Papua Barat saat itu masuk ke NKRI dari tahun 49 tuh Pak. Dan itu diputuskan tanggal 1 Mei 1963. Itu yang terbayangin tuh. Dari tahun 63. Hanya untuk Irian. Hanya untuk Papua saja. Nah, tapi kan gini Pak. Artinya upaya negara untuk merebut Papua itu sudah kita lakukan kan gitu ya. Sudah berada di pangkuan NKRI itu sampai Papua itu diberikan otonomi khusus kalau betul ya. Supaya itu nih gini. Tapi kenapa gitu ya masih banyak pergerakan separatis gitu di Papua gitu, artinya kan upaya negara tuh udah banyak gitu loh, maksudnya yuk jangan lawan Indonesia dong, negara kita sama-sama berjuang tapi masih banyak separatis, itu alasannya apa sih Pak? Jadi gini, jadi setelah Indonesia itu kembali ke pangkuan NKRI itu tahun 63, nah, karena Indonesia merasa Papua udah menjadi bagian NKRI, makanya saat itu Indonesia itu melakukan beberapa tindakan-tindakan. Itu diantaranya penurunan bendera Papua, bintang kejora itu. Itu dulu tuh namanya sebelum gabung itu namanya Papua Hollandia namanya. Papua Belanda. Itu benderanya persis seperti bendera OPM yang sekarang tuh. Iya. Itu harus diturunkan. Jadi yang dikibarkan di Indonesia karena sudah menjadi wilayah NKRI. Terus pembubaran Dewan Papua saat itu. Terus tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Papua lagi. Sempat jadi negara saat itu ya dia. Iya, itu makanya negara Papua Hollandia itu. Papua Hollandia. Tapi kan itu apa diakui sama negara lain atau PBB, Pak? Jadi gimana ya? Jadi saat itu karena Belanda menguasai Papua dan seluruh wilayah Papua saat itu dikuasai oleh dia, gitu kan? Itu Belanda menamai namanya jadi Papua Belanda atau Papua Hollandia gitu maksudnya gitu loh. Tapi belum sampai ke sedunia pengakuannya. Iya belum gitu. Berarti baru Belanda itu sendiri. Baru nama doang. Tapi saat itu Belanda sudah membentuk Dewan Papua, udah ada militer juga, ada sampai lagu kebangsaannya gitu kan. Nah seperti itu. Nah akhirnya karena ada pelarangan-pelarangan tersebut, akhirnya timbullah ketidaksukaan dari orang-orang yang sebenarnya tanda kutip dia nggak mau gabung ke NKRI. Akhirnya mereka membuatlah kelompok-kelompok separatis, perlawanan. Oknum artinya itu ya? Artinya ya sekelompok orang lah. Iya sekelompok orang. Yang akhirnya mereka berupaya untuk melakukannya sampai dengan hari ini. Gitu. Saya tahu kan
kadang-kadang memang negara kita dalam tanda kutip agak lebay sih, Pak. Artinya bintang kejora itu saya tahu itu bakar itu di acara-acara adat, pernikahan memang selalu dikibarkan. Iya, betul. Ya malah itu yang suatu yang dianggap ya selama sejauh itu berharga, tau-tau dilarang sama Indonesia. Iya. Berdiri bendera makar kan gitu-gitu terus ya. Karena biar jadi satu aja kali juga Pak ya. Ya artinya gini, kalau caranya Gus Dur sih lucu tuh lagi cara Gus Dur. Jadi pas menangani masalah di Papua itu kan banyak bendera kejora. Dia datang bawa bendera lebih tinggi Indonesia. Udah biarin. Jadi kalau ada dia punya bendera nggak masalah, yang penting bendera kita lebih tinggi. Iya. Oke. Itu sih. Sebenarnya juga itu juga bisa juga dilakukan gitu. Tapi kan memang akhirnya gimana ya? Akhirnya kan mungkin ini persepsi pemerintah ya. Memperpersepsi negara gitu. Khawatir kalau itu dilakukan oleh pembiaran, khawatir jadi marak begitu ya. Atau malah semua daerah punya bendera masing-masing gitu ya. Terus semangat ke daerah jadi semakin tinggi dan akhirnya muncul untuk memisahkan diri. Antisipasi mungkin. Khawatirkan. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicaranya di Malaysia itu antum jangan salah, 9 wilayah di Malaysia yang bentuknya kerajaan-kerajaan itu mereka punya bendera masing-masing. Iya. Punya raja masing-masing. Ya orang di Jogja aja kerajaan punya bendera Jogja. Iya, benar itu Jakarta Agung. Jadi di wilayahnya itu ada 2 sandingan tiang. Tiang bendera negara lebih pendek, tiang bendera Malaysia lebih tinggi. Nah, itu sampai saat itu masih seperti sampai sekarang masih. Jadi cara-caranya lebih humanis lah, saya pikir, ketimbang dengan cara-cara memaksa gitu kan, turunkan terus kita. Akhirnya karena itu dianggapnya berharga, melawan, akhirnya terjadi kekerasan. Ya, betul. Dan di sini kan makin terjadi lagi bahwa terekspos bahwa Papua ditindas. Ya, dia membantu promosi separatis kan jadi kan, gitu. mungkin kalau kita bicara di Malaysia dengan Indonesia mungkin konteksnya berbeda ya dari sejarahannya ya. Ya mungkin kenapa Indonesia pengennya udah ya di Papua adalah bendera Indonesia ya karena mungkin pemerintah paham betul, negara paham betul untuk merebut dia itu luar biasa. Benar. Makanya harus begitu caranya. Satu hal lagi nih Pak, nih mungkin kurang abang nggak tahu, memang saya yang kurang tahu juga, dulu nggak hafal pelajar di PS dulu kali nggak merhatiin gitu ya. Kalau saya lihat dulu Pak ada pahlawan-pahlawan dari setiap daerah tuh suka ada perwakilan. Dari Sumatera misalnya ada Cuk Nyadin gitu, Ko Umar gitu, dari Jawa ya kita udah tahu banyak, Sulawesi ada Singamangaraja, Pak Timur itu dari Maluku kalau nggak salah ya. Betul. Tapi kita nggak pernah sih ya sedikit mendengar nama pahlawan dari Papua. Sama. Gitu. Ada juga guru sejarah juga begitu. Nah iya, itu apa alasan apa emang Papua itu nggak pernah dijajah atau emang nggak pernah ada pahlawan dari sana atau nggak pernah diangkat di sejarah? Mungkin belum pernah diangkat dalam sejarah. Ya belum pernah diangkat soalnya belakangan ini juga terekspos yang pahlawan dari Papua di uang baru. Nah, iya. 2000 ya? Iya. Itu namanya Frans Kaisipo. Nah, itu saya pas lihat baru kita kenal kan gitu. Iya. Itu. Nah, kadang-kadang gitu Pak, apanya kita artinya negara atau pemerintah itu belum fair ya dalam mengangkat sejarah setiap wilayah gitu. Ya mungkin itulah tadi kenapa rakyat Papua ngerasa kok dari tokoh-tokoh dari itu dari angkat ke sejarah Indonesia gitu. Itu mungkin mereka sendiri yang ngerasa terdiskriminasi gitu kan ya. Wah, ini ya makanya sebenarnya gini, kalau berbicaranya seperti itu ya memang harusnya biar bagaimanapun setiap wilayah Indonesia itu memang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Biar bagaimanapun ya, apalagi kalau lihat kesejarahannya Papua sangat luar biasa kayak begitu. Itu. Kalau Yogyakarta itu sebelum Indonesia merdeka tuh dia bentuk negara sendiri itu. Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Tapi dia menggabungkan diri ke Indonesia. Kalau itu sejarahnya begitu, menggabungkan diri. Tapi kalau Papua kan tidak. Papua itu kan dengan cara direbut seperti itu. Artinya gini, kalau kita berbicara masalah wilayah NKRI, apakah itu memang dulunya dia menggabungkan diri ataukah memang kita rebut dari penjajah untuk masuk ke dalam wilayah kita dan sekarang sudah utuh menjadi satu wilayah NKRI, ya memang seharusnya semua wilayah itu mendapatkan hal yang sama.
kesejahteraan yang sama. Terakhir Pak, terakhir lah kita ini udah ini. Nanti lagi seru sih, cuma nanti kita akan lanjut banyak yang sebelum ada part 2-nya nih. Iya. Banyak part yang belum kita tahu sendiri. Benar-benar. Terakhir nih Pak ya, upaya apa kita sebagai bangsa terus memupukkan diri kita supaya cinta terhadap negara? Apa upayanya gitu Pak? Apa yang perlu kita ingat-ingat terus gitu supaya cinta kita nggak pernah luntur terhadap negara? Memang ini PR besar sebenarnya, ini PR besar. Tapi ya jangan kita juga jangan lupa dengan slogan-slogan para pendiri bangsa juga yang namanya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itu kita jadi semakin cinta, gitu. Kan berbicara logikanya begini. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu dengan pengorbanan, pasti kita akan mempertahankan itu sekuat tenaga. Tapi kalau kita mendapatkan dengan cuma-cuma, mungkin kita akan menyanyiakan dia. Betul nggak? Betul. Iya betul. Jadi kita memang harus benar-benar mempelajari sejarah. Akhirnya begini, ini kita untuk mendirikan NKRI ini nih benar-benar berpuluh tahun. Ratusan tahun, 30 tahun kan? Itu udah berapa juta pahlawan yang meninggal. Bahkan lo saya pikir gini, saya bercanda. Dulu itu kita dijajah dari nenek gua lagi. Manusia 60 tahun jadi dikali maksimal 350 berapa nenek-nenek mati. Punya cucu masih dijajah juga. Punya cucu lagi masih dijajah juga. Ya Allah. Itu karena kembali. Iya, karena kalau dulu tuh nenek kita yang mana? Sejak kapan dia? Lah kok bisa sempat-sempat kawin gitu kalau jajahan kan gitu. Kalau kita berpikir dari cara ini hiburan kadang gitu sih. Ayo lanjut Pak, mau Pak. Ya, jadi merah ya. Terus sama tadi ya, kita menghargai jasa para pahlawan kita juga. Jadi supaya kita menunjukkan kecintaan. Jadi kalau dulu para pahlawan itu adalah mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka kita generasi muda ini juga itu berjuang mengisi kemerdekaan. Betul. Iya. Dengan apa? Dengan karya-karya nyata, karya-karya luar biasa yang bisa membanggakan bangsa kita dan mengenalkan bangsa kita ini di dunia luar. Itu seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ada pemuda yang luar biasa yang bisa mengisi kemerdekaannya dengan karya luar biasa, itu perjuangannya sama tuh dengan perjuangan berebut kemerdekaan. Itu begitu, dan itulah yang disebut sebagai estafet generasi, estafet perjuangan. Wah, seru nih. Ini cara berjuang tahun lalu sama yang sekarang itu beda. Iya, dulu pakai ini, sekarang kita pakai ini. Betul ya. Wow. Oke, terima kasih Pak Mar nih sudah mampir ke channel Panggung. Ini baru dapat nama hari dari Pak Kodir. Terima kasih Pak Kodir. Panggung apa Panda nih? Kalau Panda, aku belum jadi papa. Belum. Asli udah daftarin tuh. Kata Panda. Oh iya Pak, udah. Itu udah. Oke, buat teman-teman terus tingkatkan kecintaan kita terhadap negara kita dengan cara jangan melupakan sejarah dan terus berupaya berkreativitas untuk menciptakan karya-karya untuk mengenalkan bangsa kita terhadap bangsa yang lain. Masa pandemi itu bukan halangan sebenarnya. Justru ini adalah tantangan buat kita nih. Untuk keterampilan, kekreatifan di sini harus kita lahirkan. Ibaratnya gini, kita harus out of the box dalam itu dia. Jangan malah mati kita di sini. Kadang orang dengan tertekan itu terpepet jadi makin kreatif. Itu kita rasain sekarang. Gak bisa sarapan, makan jamu gitu. Oke, dan yang paling penting, Indonesia wajib tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Ada masalah selesaikan dengan cara hukum dan NKRI harga mati. Merdeka. Terima kasih.